Saya ke psikiater. Karena saat saya kambuh, panic attack datang lebih dahsyat. Jangan merusak hari baik Anda karena Anda sering mengingat hari buruk yang kemarin. Anda itu hidup di masa kini, bukan di masa lalu. Gitu. Banyak orang yang depresi karena dia hidup di masa lalu. Banyak orang yang selalu cemas, gelisah karena hidup di masa datang. Masa yang akan datang sudah dipikir jauh-jauh. Akhirnya cemas, gelisah, resah, gundah gulana, andilo antara dilema dan galau. Ya, kalau Allah, kalau Tuhan tidak mengabulkan doa kita secara cepat, yakinlah bahwa Allah akan mengabulkan doa kita pada waktu yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bribka Suyono, tentunya masih di channel saya Suyono Listrik. Oke, saya juga punya YouTube untuk short. Sama YouTube-nya, akunnya namanya juga sama, Suyono Listrik ya. Itu short khusus untuk hiburan, tertawa, terbahak-bahak dan sebagainya. Yang ini, yang long video ini khusus untuk saya memotivasi diri saya terutama, dan untuk Anda juga. Saya juga perlu motivasi dan masih perlu edukasi dan sebagainya gitu. Jadi banyak yang bertanya, Pak Suyono masih ke psikiater, Pak Suyono masih minum obat. Nah, gini ya, konten saya buat dari dulu saya apa adanya. Ya, penyembuhan saya yang pertama tanpa psikiater. Yang kedua, karena saya kambuh, saya berobat ke psikiater. Saya minum obat rutin dulu ya, fluoxetine, terus apalagi saya lupa, terus alprazolam. Tapi untuk saat ini fluoxetine dan apa itu yang namanya mood stabilizer itu sudah nggak saya minum, dan saya konsumsi yang namanya alprazolam. Itu saya minum kalau misalnya saya rasanya itu kayak mau ada serangan panik. Karena begini ya, serangan panik atau panic attack itu ada tanda-tandanya kalau mau datang ya, mungkin sempoyongan, kayak sempoyongan, mata blur, terus dada berdebar dengan kencang, dingin, terasa dingin kaki, tangan, ya semuanya terasa dingin, terus keringat dingin juga keluar. Nah, itu namanya serangan panik. Kita takut mati, seperti mau mati. Nah, itu saya minum ya, karena saya masih kadang masih alami itu ya, saya jujur sama Anda. Tapi ya saya enjoy saja. Kemarin malah saya buat ke Karanganyar. Jarak antara tempat saya sama Karanganyar itu 5 jam, 3 jam perjalanan, hampir 4 jam lah ya. Saya di Gunung Lawu, saya untuk meditasi di Candi Ceto. Begini ya, kenapa saya meditasi kok jauh sekali? Mau meditasi kok jauh ke candi itu kenapa? Nah, begini, Candi Ceto atau candi-candi yang lain itu mengandung sebuah energi. Nenek moyang kita itu pernah singgah di sana, ya. Itu meninggalkan jejak-jejak. Kalau sekarang jejak digital, tapi kalau dulu itu jejak-jejak para sesepuh-sesepuh kita di situ, jejak energinya, jejak semuanya. Nah, di situ mengandung energi ya, saya pakai. Dan ternyata entah itu sugesti saya atau itu perasaan saya atau halusinasi saya, baru 5 menit saya meditasi di situ, pas di candinya, di dalamnya, saya terasa mau ketarik ke dimensi lain. Saya takut, saya lepas itu, saya lepas itu ya, itu. Nah, Anda percaya atau tidak, itu terserah Anda, karena yang alami saya, dan saya ungkapkan sejujur-jujurnya, begitu ya. Nah, meditasi ini merupakan sarana untuk menenangkan pikiran kita, menenangkan jiwa kita, yang kita harus lakukan. Pak, meditasi punya agama lain.
nanti musyrik dan sebagainya. Nah, gini ya, meditasi, tujuan kita meditasi itu apa? Apakah menyembah batu? Apakah menyembah ya pohon? Kan tidak. Meditasi hanya diam diri. Kita menikmati keluar masuk nafas kita, kita melakukan imajinasi, ya kita ambil energi di situ. Nah, itu saya kira enggak ya, itu menurut saya. Nah, bagi Anda yang masih alami yang namanya anxiety disorder atau sering panic attack, saya sarankan ya, kalau Anda sering kena panic attack dan Anda nggak bisa mengendalikan sama sekali, sudahlah, Anda ambil jalan yang lain, yaitu ikhtiar insani. Kalau Anda sudah melakukan ikhtiar ilahi begini, masih aja panic attack, nah, Anda juga butuh ikhtiar insani. Apa itu? Ya ke dokter, ya ke para spiritualis, dan sebagainya. Itu ya. Karena kalau kita sakit itu ada dua ikhtiar. Ikhtiar insani dan ilahi. Saya dulu penyembuhan pertama bukannya tanpa dokter. Ya, saya dokter, tapi dokter saraf begitu. Ya, itu sudah saya ungkapkan di video saya yang dulu-dulu. Tapi saat saya kambuh, saya ke psikiater. Karena saat saya kambuh, panic attack datang lebih dahsyat. Gitu. Melebihi yang dulu. Kok geding aku. Itu. Nah, jadi pada intinya dua ikhtiar itu harus kita lakukan. Kita nggak boleh menyepelekan apa. Saya ke psikiater masih aja begitu saja. Nah, ini perlu edukasi juga. Kalau sudah ke psikiater, ke dokter, jangan andalkan dokter saja. Jangan andalkan yaitu obat saja. Jangan andalkan nasihat-nasihat spiritualis saja. Jangan. Nah, di sini dibutuhkan yaitu self healing. Nah, Anda harus juga bisa mengelola pikiran Anda dulu. Begitu. Nah, pikiran Anda saat ini itu butuh yang hening. Butuh yang adem-adem. Pendengaran Anda itu butuh yang menyejukkan hati, penglihatan Anda. Nah, berusaha menyenangkan diri kita dengan usaha kita tanpa orang lain, gitu. Ya, Anda kan sudah berobat. Nah, setelah itu Anda lakukan self healing, gitu. Penyembuhan diri dengan meditasi, relaksasi, ya. Pandangan Anda atau penglihatan Anda, pendengaran Anda itu harus yang menenangkan gitu. Itu ya. Jadi ya ini masih saya lakukan dan hasilnya memang betul. Walaupun kadang saya kadang itu kayak mau ada serangan saya bertahan dulu. Loh. Setelah saya nggak bertahan kok masih gini ya, saya minum alprazolam itu ya, karena kambuhan itu lebih dahsyat ternyata. Itu ternyata sakit kambuhan itu lebih dahsyat daripada sakit yang pertama. Itu yang saya alami. Nggak tahu kalau Anda ya. Nah, mungkin pengalaman Anda dengan saya berbeda. Dan nanti cara penyembuhannya juga mungkin berbeda. Jangan berpatokan pada saya. Saya hanya menyampaikan sesuatu menurut pengalaman saya. Gitu. Dan ingat ini ya. Ingat ini. Jangan merusak hari baik Anda karena Anda sering mengingat hari buruk yang kemarin. Anda itu hidup di masa kini, bukan di masa lalu. Gitu. Banyak orang yang depresi karena dia hidup di masa lalu. Banyak orang yang selalu cemas, gelisah karena hidup di masa datang. Masa yang akan datang sudah dipikir jauh-jauh. Akhirnya cemas, gelisah, resah, gundah gulana, andilo antara dilema dan galau. Nah itu. Jadi kalau kita ingin rileks, ingin tenang, harus hidup di masa kini. Gitu.
Ingat, jangan merusak hari baikmu, hari baik saat ini, karena Anda sering mengingat hari buruk yang kemarin. Abaikan para pembenci Anda. Hidup Anda itu bukan untuk para pembenci-pembenci Anda. Hidup Anda, hidup kita, itu untuk diri kita supaya lebih baik dari kemarin. Gitu. Mulai saat ini, pendengaran, penglihatan, itu harus yang menyejukkan hati. Cari hiburan yang bisa menenangkan pikiran, yang bisa membuat senang. Walaupun itu susah. Ya. Walaupun itu susah. Orang yang menderita anxiety disorder mau hiburan sesenang apapun, nggak bisa senang. Tetapi kalau kita latih, nanti akan bisa senang, gitu. Ya. Orang yang menderita anxiety disorder melihat sesuatu yang menyenangkan, melihat pemandangan yang indah, merasa tidak bahagia. Tapi nanti kalau dilatih akan bahagia. Orang dengan penderita anxiety disorder mau hiburan, menekuni hobi-hobi yang lama, itu susah. Tapi kalau kita latih, nanti akan menjadi mudah. Begitu. Ya, coba aja. Coba saja. Saya itu pernah sembuh kambuh. Jadi cukuplah pengalaman saya. Ya cukuplah itu. Belajar dari pengalaman. Belajar dari keterpurukan. Masa lalu memang kadang kita menyesal dengan masa lalu. Karena apa? Penyesalan itu datangnya belakangan. Kalau datang duluan namanya apa? Pendaftaran. Itu ya, ingat. Ya atau tidak? Mencintai badan kita, mencintai diri kita, itu bagaikan membaca sebuah buku. Kita itu lupa menikmati tiap lembarnya karena hanya ingin mengetahui akhir dari sebuah cerita. Ya atau tidak? Anda yang sering membaca buku, Anda bolak-balik, Anda hanya baca endingnya saja. Anda nonton YouTube, Anda skip, hanya ingin mengetahui akhir dari cerita. Ya atau tidak? Gitu. Ya. Jadi cintai diri Anda sendiri. Cintai orang yang mencintai Anda. Jangan abaikan seseorang yang mencintai Anda dengan setulus-tulusnya. Nanti Anda akan menyesal karena Anda kehilangan rembulan. Hanya Anda ingin menghitung bintang-bintang di langit. Gitu. Hah? Pandanglah ke atas untuk sebuah harapan. Pandanglah ke bawah untuk selalu bersyukur. Pandang di sekitar untuk selalu berbagi. Itu pesan dari saya. Itu bukan untuk Anda aja. Ini saya mengingatkan diri saya juga. Karena orang dengan penderita anxiety disorder, ya ingat, orang yang alami anxiety disorder. Anxiety disorder itu kan ibaratnya gangguan jiwa ya. Udah jangan gangguan jiwa, tapi kegoncangan jiwa. Nah, karena kegoncangan jiwa, ya kita harus terapi. Baik terapi self healing maupun kita terapi kepada orang lain, dokter, para spiritualis dan sebagainya, bla 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 bla. Ya, itu. Kita harus sering mendengarkan sebuah motivasi. Kita harus tahu edukasi. Ya. Itu. Jangan abaikan ikhtiar insani dan ilahi. Nggak bisa kita misalnya sakit, berdoa saja, kita itu siapa? Ya, selain berdoa harus berusaha ya berobat, begitu, ya atau tidak? Itu ya, bukannya saya menyepelekan kekuatan doa. Ya ada, nggak berobat, berdoa sembuh. Ada, apa kita harus mengambil dari keberuntungan itu? Sedangkan kita hanya manusia biasa, terutama saya. Itu ya. Mulai sekarang ayo kita bangkit bersama-sama. Kita terima apa adanya, kita syukuri ya. Kita jalani
Sakit ini karena sudah menimpa Anda, menimpa kita semua, tidak bisa kita hindari, harus kita hadapi. Mau nggak mau harus kita hadapi. Memang kita itu tidak bisa menghentikan badai. Kita itu hanya bisa menunggu badai itu selesai. Dan ingat, badai pasti berlalu. Dan semua akan indah pada waktunya. Entah kapan. Kalau Tuhan tidak mengabulkan doa kita dalam waktu cepat, yakinlah Tuhan akan mengabulkan doa kita dalam waktu yang tepat. Ingat ya, kalau Tuhan tidak mengabulkan doa kita secara cepat, yakinlah bahwa Allah akan mengabulkan doa kita pada waktu yang tepat. Saya yakin itu. Ya. Jangan berhenti untuk berdoa, jangan berhenti untuk berusaha. Semangat. Terus tetap lakukan doa ikhtiar insani dan ilahi. Ayo kita bangkit bersama-sama. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.